Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat iman dan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk mengerjakan tugas UAS dari Ustadz. Baik, langsung saja. Nama saya Adi Pratama, ana min faslid dal fi syu'bati tadris lughatul arabiyyah. Di sini saya mengambil tema mengenai bangsa Arab dan peradaban pra-Islam. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sebelum agama Islam datang, bangsa Arab ini terkenal dengan moralnya yang buruk, yaitu kaumnya itu kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah ini adalah kaum yang sangat rusak, yang mereka berbuat tidak sesuai dengan perintah-perintah Allah, perintah-perintah dari Allah. Mereka mulai dari berjudi, berzina, meminum minuman keras, dan mengundi nasib. Juga mereka taruhan, sebagaimana misalkan ada wanita hamil, dalam perut wanita hamil ini mereka taruhan, entah itu bayi yang ada di perutnya itu baik laki-laki atau perempuan. Maka mereka juga membunuh anak-anak perempuan mereka karena mereka takut jadi aib. Nauzubillah. Kemudian dari sisi lain, bangsa Arab ini atau kaum jahiliyah ini juga mempunyai sisi positif, yaitu mereka juga sangat erat dalam tali persaudaraannya antar suku. Kemudian dalam bidang politik mereka juga bagus. Kemudian dalam perdagangan juga mereka juga orang-orang jahiliyah ini pintar dalam membuat puisi, dalam membuat syair, dalam merangkai kata-kata itu mereka pintar. Sebagaimana puisi-puisi mereka yang terkenal, bagaimana nama penyair yang terkenal atau yang termasyhur di zaman jahiliyah itu, yaitu siapa kemarin yang dijelasin sama Ustaz, namanya Zuhair bin Abi Sulma. Dia adalah penyair termasyhur, penyair yang masyhur di zaman itu, zaman jahiliyah. Kemudian kemarin sempat alhamdulillah Ustadz hadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Lalu Turjuman Ahmad. Saya sempat bertanya kepada beliau ketika beliau menjelaskan mengenai betapa hebatnya, berapa cerdasnya orang-orang jahiliyah itu dalam membuat puisi atau membuat syair itu. Lalu saya bertanya, Ustadz, lalu mengapa padahal mereka itu pintar dalam membuat syair, dalam membuat kata-kata, lalu mengapa mereka tidak bisa melakukan atau mengamalkan, mengimplementasikan dalam kehidupan mereka apa yang mereka tuangkan dalam syair mereka tersebut? Lalu Ustaz kemarin menjawab dengan sebuah puisi atau syair dari Zaid bin Abi Sulma itu sendiri yang terkenal, yaitu bunyinya lisanul fata nisfun wa nisfun fuadun wa lam yabqa illa suarul lahmi waddami, yang kurang lebih artinya kemarin saya sempat juga catat sedikit, yaitu lidah atau perkataan seseorang adalah separuh dari dirinya, kemudian separuh lagi adalah pikiran atau perasaannya. Maka dari itu saya sedikit sadar dengan penjelasan beliau bahwasanya keburukan orang-orang jahiliyah itu juga di sisi lain mereka juga mempunyai yang positif atau yang baik. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwasanya kita tidak boleh langsung mengejudge orang ketika kita lihat misalkan dia berbuat buruk, langsung kita judge, mereka langsung buruk di mata kita. Mereka juga punya sisi baik karena mereka juga mempunyai hati atau perasaan.
Mungkin ini adalah sesuatu yang berkesan dalam diri saya ketika mengikuti kuliah umum kemarin. Kemudian Ustadz juga sempat menghadirkan narasumber dari Ustadz Zaki yang membahas mengenai bahasa Arab dan bahasa-bahasa dunia. Sebagaimana kita tahu kedudukan bahasa Arab yang beliau jelaskan kemarin, yaitu sangat tinggi dalam agama kita sendiri, bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa yang menjadi nomor satu. Karena apa? Karena pedoman kita yang terbesar yaitu Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab, bukan bahasa lain. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa yang dijelaskan dalam hadis adalah bahasa surga juga. Maka dari itu, alhamdulillah, kita mesti bersyukur Allah SWT tadi mengaruniai kita nikmat Islam. Kita Islam dari lahir, keluarga kita Islam, orang tua kita Islam, dan Allah SWT memilih kita, menakdirkan kita untuk belajar bahasa Arab juga. Maka dari itu kita patut syukuri. Maka ketika ada orang bertanya nanti, kenapa kamu belajar bahasa Arab, katanya, mereka bertanya kepada kita, maka kita cukup menjawab, karena kita agama Islam. Kenapa begitu? Karena semua aturan-aturan, semua pedoman yang ada dalam agama kita itu dijelaskan dalam bahasa Arab, baru diterjemahkan ke dalam bahasa kita masing-masing. Dalam artian bukan berarti mengenyampingkan bahasa-bahasa lain. Ini kita berbicara dalam konteks bahasa Arab sebagai bahasa utama umat Islam. Sebagaimana kita tahu, bangsa-bangsa atau negara-negara yang mayoritasnya umat muslim, maka mempelajari bahasa Arab ini sangat penting. Karena dengan mempelajari agama kita itu, maka kita harus mengetahui sedikit tidaknya bahasa Arab, harus paham dengan apa yang kita ucapkan. Dijelaskan juga kemarin mengenai pengaruh pembelajaran bahasa Arab ini dalam mengetahui atau mengerti dalam bacaan dalam sholat kita. Maka dari itu sangat penting. Maka ketika kita sholat, ketika kita ucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita harus selalu mengerti dengan apa yang kita ucapkan dalam sholat, sehingga sholat kita bisa kita lakukan dengan khusyuk. Kita membawa perkara-perkara yang ada di dalam sholat keluar sholat kita. Jangan kita membawa perkara yang ada di luar sholat kita ke dalam sholat kita, sehingga sholat kita tidak khusyuk. Maka dari itu pentingnya belajar bahasa Arab. Bahasa-bahasa dunia lainnya juga penting untuk berkomunikasi agar tidak dibodoh-bodohi oleh bangsa lain. Sepertinya bahasa Inggris juga penting kita pelajari. Karena apa? Karena dengan mempelajari bahasa suatu kaum, maka kita akan mengerti dengan apa yang mereka ucapkan nantinya. Sekian mungkin dari saya. Terakhir, saya berterima kasih kepada Ustadz yang alhamdulillah dengan sabar mengajarkan kami selama 1 semester ini. Dan saya pribadi, saya minta maaf jika saya ada kesalahan atau chat saya di grup yang mungkin kurang sopan. Kemudian saya berterima kasih juga, alhamdulillah, Ustadz menghadirkan kemarin narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Zaki dan Ustadz lalu terjemahan Ahmad. Sekian. Tadi saya lupa bahwasanya Ustadz lalu terjemahan Ahmad itu menjelaskan kemarin mengenai bangsa Arab dan peradaban pra-Islam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.